Pasukan Israel melancarkan serangan ke kota Burkin, wilayah Pas. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadiri sidang pemakzulan setelah penyelidik meminta jaksa untuk mendakwa. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Saya, Oki Satrial. Kami awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama. Di antaranya ada informasi mengenai serangan Israel ke Jenin, wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Pemberontak Kongo merebut kota strategis dan kebakaran besar kembali melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat. Pasukan Israel melancarkan operasi di kota Burkin, wilayah pendudukan tepi barat Palestina hari ini, menghancurkan rumah dan menewaskan 2 pejuang Palestina. Pemilik rumah mengaku terkejut dengan penembakan Israel dan diperintahkan mengungsi dari rumah 2 lantai tempat ia dan keluarganya tinggal tanpa sempat mengambil barang apapun. Sayap militer pejuang Palestina Hamas menyatakan 2 pejuangnya tewas di Burkin dan mereka melakukan penembakan di dekat desa Al-Funduk di Palestina. Seorang wanita Palestina yang sakit jantung meninggal dunia di pos pemeriksaan Israel antara Hebron dan kota Sair di wilayah pendudukan tepi barat karena pembatasan jalan yang diperketat oleh Israel. Kementerian Kesehatan Otoritas Palestina menyatakan Eman Jaradat, 45 tahun, menderita serangan jantung ketika ia dipindahkan dari klinik ke rumah sakit dengan ambulans yang dihalangi oleh tentara Israel di pos pemeriksaan Beit Einun dekat Hebron. Dokter rumah sakit mengatakan korban bisa diselamatkan jika ia tiba lebih awal. Operasi besar tentara Israel di Jenin, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, berlanjut pada hari ketiga hari ini dengan kehadiran militer di daerah tersebut. Tentara Israel mengatakan dalam operasi tersebut bertujuan untuk melawan pejuang Palestina di Jenin. Menteri Pertahanan Israel mengatakan pada Rabu bahwa pasukannya menerapkan pembelajaran di Gaza. Kemarin, serangan Israel di tepi barat menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina. Pasukan Rusia menguasai 1 permukiman lagi di wilayah Kharkiv, Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan selama 24 jam terakhir, pasukannya telah merebut desa Zablabne di tepi barat Sungai Oskil yang dulunya merupakan garis terdepan antara tentara Ukraina dan Rusia. Pasukan Rusia berhasil menangkis serangan balik Ukraina dan melancarkan serangan ke arah Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporizhia, dan Kherson. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 114 drone Ukraina dan pasukan Rusia terus menyerang angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukannya telah terlibat dalam 67 pertempuran di garis depan. Kelompok pemberontak M23 di Republik Demokratik Kongo merebut kota Minova yang merupakan jalur pasokan utama ke ibu kota provinsi Goma. Gubernur Kivu, Jens Jacques Purusi, dan pemimpin pemberontak menyampaikan hal itu ketika tentara melaporkan adanya pertempuran di semua lini. Dalam video yang diunggah di media sosial pada 21 Januari, seorang pria yang mengaku sebagai pemberontak M23 berbicara kepada penduduk di Minova dan meminta mereka serta anggota militer Kongo FARDC untuk bergabung dalam perjuangan mereka. Mereka mengklaim Presiden Felix Tshisekedi telah meninggalkan militer dan rakyat Kongo. Sementara itu, dengan membawa bayi dan kasur di atas kepala mereka, ribuan warga Kongo yang mengungsi mencapai pinggiran kota Goma. Mereka melarikan diri dari pemberontak M23 yang merebut kota Minova. Para pengungsi tiba dengan perahu kecil yang penuh sesak, bergabung dengan ribuan pengungsi yang sudah tinggal di kamp sementara di Nzulo, yang berjarak sekitar 15 km dari ibu kota provinsi Kivu Utara.
Kebakaran besar melanda lingkungan kota makmur Bel Air di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Beberapa mobil pemadam kebakaran berada di lokasi saat petugas pemadam berjibaku menjinakkan kobaran api. Helikopter melintasi kobaran api raksasa untuk menjatuhkan air ke kobaran api yang dapat dilihat dari jarak berkilometer. Media melaporkan Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles telah mengeluarkan peringatan evakuasi. Sementara itu, rekaman gambar amatir saksi mata memperlihatkan langit di atas California berubah warna menjadi oranye dan asap api menyelimuti jalan raya akibat kebakaran Haggis yang terjadi dekat kota Los Angeles. Pihak berwenang Los Angeles County menyatakan kebakaran yang dimulai di dekat kawasan Danau Kaustik telah menghanguskan sekitar 9.400 hektar lahan dan belum dapat dikendalikan. 2 kebakaran hutan besar terus terjadi di wilayah metropolitan Los Angeles. Polisi Kolombia menyita 8,2 ton kokain tujuan Spanyol di pelabuhan Buenaventura yang merupakan penyitaan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pelabuhan Buenaventura adalah pelabuhan yang terpenting di negara Amerika Selatan itu di Samudra Pasifik. Narkotika senilai sekitar 472 juta dolar atau setara 7,6 triliun rupiah itu ditujukan ke kota Toledo di Spanyol dan disamarkan dalam pupuk mineral yang akan dikirim dalam kontainer. Polisi Kolombia tidak melaporkan adanya penangkapan selama operasi tersebut dan tidak mengungkapkan nama organisasi kokain tersebut berasal. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Gaza Selatan Palestina dengan sumber daya terbatas berjuang membangun kembali dari reruntuhan akibat serangan Israel. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Dunia dalam Berita. Jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza meningkat menjadi sedikitnya 47.161 jiwa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan upaya mendesak untuk pembangunan kembali Gaza. Otoritas kesehatan yang berbasis di Gaza melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas akibat operasi militer Israel di jalur Gaza meningkat menjadi 47.161 jiwa dan 111.166 lainnya luka-luka. Jumlah warga Palestina yang menjadi korban tewas meningkat meskipun perjanjian gencatan senjata tahap pertama antara Israel dan kelompok pejuang Palestina, Hamas, mulai berlaku pada hari Minggu lalu. Selain memakan banyak korban jiwa, serangan Israel telah menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur Gaza. Kota Rafah yang terletak di wilayah paling selatan jalur Gaza kini memfokuskan upayanya untuk membersihkan puing-puing akibat konflik dan membangun kembali dengan sumber daya yang terbatas. Sebagai langkah pertama untuk rekonstruksi, kota-kota di bagian selatan Gaza memberikan prioritas pada pemulihan jalan-jalan yang tertutup puing-puing untuk memfasilitasi masuknya penduduk yang kembali dari kem-kem pengungsi. Laporan PBB memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 21 tahun untuk membersihkan lebih dari 50 juta ton puing-puing akibat operasi militer Israel di jalur Gaza. Para pejabat PBB juga mengatakan bahwa perang telah menghapus hampir 69 tahun pembangunan di Gaza. Rekaman gambar dari udara dengan drone menunjukkan luasnya kamp pengungsian Palestina di Khan Yunis, Gaza Selatan membentang sejauh mata memandang. Daerah Mawasi di Khan Yunis melindungi banyak warga Palestina dari pemboman hebat Israel di berbagai wilayah Gaza selama perang 15 bulan. Warga Palestina bersiap kembali ke sisa rumah mereka di kota Gaza menyusul perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang mulai berlaku awal pekan ini. Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, Donald Trump, kembali menetapkan kelompok perlawanan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris asing. Sementara itu, Houthi membebaskan kru Galaxy Leader setelah lebih dari setahun ditawan.
Gedung Putih menyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu waktu Washington kembali menetapkan gerakan perlawanan Houthi di Yaman yang secara resmi dikenal sebagai Ansar Allah sebagai organisasi teroris asing. Langkah ini akan menjatuhkan sanksi ekonomi lebih keras dibandingkan yang diterapkan oleh pemerintah Presiden Joe Biden terhadap kelompok tersebut. Sanksi yang dijatuhkan Trump sebagai tanggapan atas serangan Houthi terhadap pelayaran komersial di Laut Merah dan terhadap kapal perang Amerika Serikat yang mempertahankan titik sempit maritim penting. Para pendukung Houthi menegaskan tindakan sudah terlambat meskipun beberapa ahli mengatakan hal ini dapat berdampak pada siapapun yang dianggap membantu Houthi termasuk beberapa organisasi bantuan. Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar Yaman telah melancarkan lebih dari 100 serangan terhadap kapal-kapal terkait Israel yang melintasi Laut Merah sejak November 2023. Tindakan Houthi itu sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dalam perang melawan Israel di Gaza. Houthi telah menenggelamkan 2 kapal, menyita kapal lain, dan menewaskan sedikitnya 4 pelaut. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman telah membebaskan awak kapal Galaxy Leader lebih dari setahun setelah Houthi menyita kapal berbendera Bahama di lepas pantai Laut Merah, Yaman. Video yang dirilis Houthi menunjukkan pada Rabu waktu Yaman, para kru kapal diserahkan ke Oman dalam koordinasi dengan gencatan senjata di Gaza. Awak kapal terdiri dari 25 warga Bulgaria, Ukraina, Filipina, Meksiko, dan Rumania. Pemilik kapal Galaxy Maritim menyatakan kapal itu disewa oleh Nippon Yusen, Jepang. Kebijakan baru yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bisa membahayakan nyawa para imigran karena mereka akan menghadapi kekerasan kartel. Sementara itu, pemerintah Meksiko belum setuju menerima pencari suaka Amerika Serikat non-Meksiko. Penyelidik Texas dan Kepala Agen Patroli Perbatasan Amerika Serikat CBP menyatakan kebijakan imigrasi baru kemungkinan membahayakan nyawa para migran dan meningkatkan kekerasan dari kartel yang menyelundupkan manusia melalui perbatasan. Penyelidik Valeriano Perez yakin jumlah kecelakaan dan pengejaran serta kematian imigran di sungai akan meningkat ketika orang-orang mencoba memasuki Amerika Serikat melalui kawasan semak belukar dan peternakan. Robert Danley, Kepala Agen Patroli Perbatasan Amerika di sektor Del Rio mencatat kemungkinan peningkatan kekerasan terhadap para imigran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan masuknya imigran ke Amerika Serikat di perbatasan selatan dengan Meksiko. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan pada Rabu waktu setempat bahwa ia belum setuju untuk menerima imigran non-Meksiko yang mencari suaka di Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengumumkan pada Selasa bahwa mereka akan menerapkan kembali program tetap di Meksiko yang sebelumnya dikenal sebagai protokol perlindungan imigran yang memaksa pencari suaka non-Meksiko untuk menunggu di Meksiko hingga kasus-kasus di Amerika Serikat terselesaikan. Di Ciudad Juarez, Chihuahua, Meksiko, pemerintah Meksiko menyiapkan tempat penampungan bagi para imigran yang ditolak oleh Amerika Serikat. Pihak berwenang Meksiko mulai membangun tenda penampungan besar-besaran di kota perbatasan Ciudad Juarez untuk mempersiapkan kemungkinan masuknya warga Meksiko yang kembali ke negaranya usai penerapan kebijakan baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tempat penampungan sementara di Ciudad Juarez akan mampu menampung ribuan orang dan akan siap dalam beberapa hari. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadiri sidang pemakzulan setelah penyelidik meminta jaksa untuk mendakwa. Sidang juga menghadirkan Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun sebagai saksi. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menghadiri sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi di Seoul hari ini setelah lembaga anti korupsi melimpahkan kasusnya ke jaksa. Yoon yang dimaksulkan dan diberhentikan dari kekuasaannya pada 14 Desember telah dipenjara sejak pekan lalu sementara para penyelidik menyelidiki upayanya pada 3 Desember untuk menerapkan darurat militer. Langkah Yoon mengejutkan negara tersebut meskipun undang-undang darurat militer akhirnya dibatalkan dalam beberapa jam kemudian oleh parlemen. Sebelumnya pada hari yang sama, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi CIO menyatakan pihaknya akan meminta jaksa penuntut untuk mendakwa Yoon atas tuduhan bahwa ia adalah pemimpin pemberontakan karena penyalahgunaan wewenangnya dan menghalangi orang lain untuk menggunakan hak mereka.
Menteri Pertahanan Yoon saat itu Kim Yong-hyun juga menghadiri persidangan. Kendaraan yang membawa mantan Menhan Kim Yong-hyun terlihat tiba di pengadilan. Ia dipanggil sebagai saksi. Mahkamah Konstitusi memulai persidangan pada 27 Desember untuk meninjau mosi pemakzulan yang menuduh Yoon melanggar kewajiban konstitusionalnya dengan menerapkan darurat militer tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Para pengunjuk rasa yang mendukung Presiden Korea Selatan yang dimaksudkan, Yoon Suk-yeol mengatakan mereka berharap mantan Menhan Kim akan memberikan energi positif selama kesaksiannya di pengadilan hari ini. Kim yang mengundurkan diri pada Desember lalu setelah deklarasi darurat militer oleh Yoon gagal juga telah didakwa oleh jaksa dengan tuduhan pemberontakan. Ratusan pengunjuk rasa juga meneriakan batalkan tuduhan pemakzulan di luar Pengadilan Konstitusi Korea Selatan tepat setelah mobil van penjara Yoon tiba. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya Paris Saint-Germain PSG menang dramatis atas Manchester City dalam laga lanjutan penyisihan Liga Champions Eropa. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Dunia dalam Berita. Paris Saint-Germain PSG menang dramatis atas wakil Inggris Manchester City dengan skor 4-2 dalam lanjutan penyisihan Liga Champions Eropa. Di laga lain, Real Madrid mengamankan tempat di play-off 16 besar Liga Champions Eropa usai menang telak 5-1 atas RB Salzburg. Bertandang ke Parc des Princes, tim tamu Manchester City sebenarnya mengawali laga dengan baik. Mereka berhasil membungkam tuan rumah 2 gol terlebih dahulu. City memimpin melalui gol pemain pengganti Jack Grealish menit 50. 3 menit kemudian Erling Haaland menuntaskan kemelut di depan gawang PSG sehingga skor menjadi 2-0 untuk City. Namun tuan rumah tidak tinggal diam. Mereka mampu membalas melalui Ousmane Dembele menit 56. Bradley Barcola kembali membuat Parc des Princes bergemuruh dengan golnya di menit 60. Skor 2-2 membuat PSG di atas angin. Anak asuh Luis Enrique mampu membalikkan kedudukan menjadi 3-2 melalui gol Joao Neves. City makin terbenam usai Gonzalo Ramos mencetak gol keempat bagi PSG di injury time. Kekalahan 2-4 ini membuat City terperosok ke posisi 25 klasemen sementara dengan nilai 8. Batas akhir lolos ke 16 besar melalui jalur play-off adalah peringkat ke-24. Sedangkan PSG naik ke posisi ke-22 dengan nilai 10. Di laga lainnya, Real Madrid tampil perkasa di Stadion Santiago Bernabeu saat menjamu RB Salzburg. El Real membuka keunggulan menit 23 melalui Rodrigo. Menit ke-34, Rodrigo menyelesaikan kerjasama apik dengan Jude Bellingham dengan gol keduanya sehingga skor menjadi 2-0. Di babak kedua, Madrid memperbesar keunggulan menjadi 3-0 lewat gol Mbappe setelah berebut bola dari kesalahan kiper Janis Blažević. Madrid semakin menjauh ketika Vinicius ikut mencetak gol di menit 55 melalui sepakan keras dari sisi kiri. Vini kembali menggetarkan gawang Salzburg pada menit ke-77 memanfaatkan umpan matang Federico Valverde. Skor menjadi 5-0. Di sisa laga, Salzburg mencetak gol hiburan pada menit 85 lewat aksi Mats Bidstrup. Dengan kemenangan ini, El Real mengamankan play-off babak 16 besar Liga Champions Eropa, sedangkan Salzburg masih terperosok ke peringkat 34 hanya dengan 3 poin. Klub raksasa Spanyol Real Madrid menjadi klub pertama di dunia yang menghasilkan 1 miliar euro atau sekitar 17,5 triliun rupiah dalam semusim. Sementara itu, bek kanan Manchester City, Kyle Walker, menandatangani kontrak dengan AC Milan dengan status pinjaman.
Real Madrid menjadi klub sepak bola pertama yang mencatatkan pendapatan sebesar 1 miliar euro atau 17,5 triliun rupiah dalam satu musim pada tahun 2023-2024. Klub raksasa La Liga Spanyol itu menduduki puncak Deloitte Football Money League sebagai klub dengan pendapatan tertinggi di dunia. Real Madrid berhasil menyalip klub Liga Primer Inggris Manchester City yang menjadi juara pada musim 2022-2023, menghasilkan total pendapatan 831 juta euro atau sekitar 14 triliun rupiah. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengatakan ia lebih mengkritik dirinya sendiri daripada para pemainnya saat menyebut timnya mungkin yang terburuk dalam sejarah klub usai kekalahan 1-3 dari Brighton and Hove Albion pada Minggu. United yang telah kalah 7 kali dari 15 pertandingan mereka sejak Amorim mengambil alih kepemimpinan pada bulan November berada di urutan ke-13 Liga Primer. Pelatih asal Portugal berusia 39 tahun itu pada Rabu mengaku frustasi karena tidak bisa membantu para pemainnya meraih hasil lebih baik. Bek Manchester City Kyle Walker resmi menandatangani kontrak dengan klub Serie A Italia AC Milan. Walker akan bergabung dengan tim Italia dengan status pinjaman hingga akhir musim. Rossoneri juga mempunyai opsi untuk mempermanenkannya di musim panas, namun tidak ada kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Bek Inggris berusia 34 tahun itu memiliki kontrak di City hingga 2026. Namun, penerbangan pemain timnas Inggris tersebut ke Italia telah ditunda hingga hari ini atau Jumat waktu setempat. Pasalnya, setelah menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak hingga 2027, ia harus kembali ke Inggris untuk memperoleh izin tinggal yang diperlukan guna menyelesaikan transfer. Drone kargo versi terbaru Wind Racer Ultra dapat terbang mandiri dengan kekuatan ganda dengan muatan 50% lebih besar. Penerbangan tanpa batas memilih drone ini untuk misi menyalurkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Afrika Tengah. Wind Racer Ultra Mark II adalah drone yang memiliki jangkauan hingga 1.000 km. Drone ini dapat membawa muatan hingga 150 kg, bertahan hingga 9 jam, dan dapat mendarat di hampir semua medan serta berhenti pada jarak 150 meter atau 492 kaki. Pesawat nirawak ini dapat beroperasi siang atau malam dalam situasi kabut dan dengan pengawasan minimal dari operator darat. Kepala Eksekutif Wind Racers Simon Muderek menyatakan Ultra Mark II adalah platform yang secara umum terlihat mirip dengan inkarnasi sebelumnya, tetapi dengan kekuatan dan muatan 2 kali lipat, 80 lebih perubahan yang meningkatkan kegunaannya, keandalannya, dan dari sudut pandang eksterior, perubahan besar jelas terlihat pada V-ekor yang dramatis. Pesawat Inggris saat ini beroperasi di Ukraina, Inggris, dan Amerika Serikat memungkinkan organisasi untuk mengangkut muatan penting ke tempat-tempat yang sulit dijangkau dengan cepat, aman, dan hemat biaya. Drone ini awalnya dirancang untuk menurunkan biaya pengiriman bantuan kemanusiaan ke masyarakat terpencil, dan hal ini akan segera dilakukan oleh LSM Prancis ASF yang berencana mengintegrasikan drone jarak jauh dan angkat berat ke dalam program kemanusiaan rantai pasok bantuan. Kepala Misi Penerbangan ASF Benoit Gaborit mengatakan ingin menggunakan drone karena akses masyarakat dan risiko pekerja bantuan semakin meningkat setiap hari. Selain aplikasi bantuan kemanusiaan, drone juga akan digunakan untuk membawa 2 jenis sistem radar Pusat Penelitian Norwegia untuk mendeteksi perubahan iklim Antartika. Drone tersebut juga diuji pada tahun 2024 oleh Survei Antartika Inggris ketika para ilmuwan yang mempelajari perubahan iklim mencari cara yang lebih baik untuk mengumpulkan data tentang benua beku tersebut. Sebelum kami akhiri, berikut perakiran cuaca kota besar mancanegara berlaku mulai esok hari.
Demikian Dunia Dalam Berita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam, sampai jumpa.